Ya, halo. Ya, bertemu lagi bersama kita Mulia Harja Harahap. Ya, kali ini kita membahas tentang bagaimana cara mendapatkan income sesuai dengan kebutuhan kita, minimal kebutuhan kita. Karena apa? Saat pandemi, ini ya masih terkena dampak-dampak pandemi gitu ya. Masih terkena pengaruh dari pergerakan ekonomi saat pandemi. Tentunya kita tetap siap berbagi dengan teman-teman bagaimana caranya agar saat pandemi ini kita semua tetap mendapatkan rezeki-rezeki yang tentunya itu mudah kita untuk mendapatkannya. Sebenarnya kita harus mengetahui dulu apa saja yang harus kita lakukan sehingga kita dapat memenuhi kebutuhan minimal. Misal, keluarga kita itu membutuhkan setiap bulannya, khusus di Kota Medan misalnya ya, 1,5 juta sampai 2 juta rupiah. Nah, insya Allah keluarga kecil dengan nilai segitu ya, kalau di Kota Medan sudah bisa hidup. Artinya sudah bisa berjalan keluarganya dengan baik. Tapi kenyataannya saat ini banyak sekali di Kota Medan ini yang kita lihat di lapangan ya mengeluh untuk mendapatkan itu. Sebenarnya sih sederhana ya. Kita harus memiliki yang namanya coretan ataupun namanya tulisan-tulisan ya. Kita harus menuliskan apa saja sih yang kita butuhkan begitu. Harus di list. Kalau dia tidak di list, kita tidak akan terarah apa saja yang akan kita lakukan. Jika dia sudah di list, apakah sudah cukup? Ya, belum. Kenapa belum? Karena harus dirumuskan, harus dituliskan lagi atau dioret-oret lagi apa saja yang harus kita lakukan untuk mendapatkan yang sudah kita target list tadi. Misal kebutuhan setiap harinya apa? Nah, ditulis kebutuhan prioritas, kemudian kebutuhan yang sifatnya tidak prioritas, baru kemudian ditulis semua, ditotal dalam satu hari berapa, baru kemudian dalam satu bulan itu berapa yang kita butuhkan dalam keluarga kita untuk menyambung, untuk melanjutkan kehidupan kita. Setelah ini ditotal, tahap 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, tertotal dalam satu bulan kebutuhan minimal kita itu adalah 2 juta rupiah misal. Fokus di sini. Berarti bagaimana caranya untuk mendapatkan 2 juta rupiah dalam satu bulan? Ini dulu yang harus kita pecahkan, baru kita berpikir jauh ke depan untuk mengembangkannya, untuk menambah income tambahan agar kita bisa buat tabungan dan lain-lain. Jika tidak ada oret-oretan, tidak ada tulisan-tulisan, kemudian bagaimana mungkin kita bisa menggambarkan apa yang akan kita dapatkan? Apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita gapai? Berawal dari situlah sehingga kita bisa melangkah ke depan. Kita bisa menentukan apa saja yang akan kita lakukan ke depan. Misalnya, setelah kita mendapatkan target yang kita butuhkan dalam satu bulan itu adalah 2 juta rupiah. Pertanyaannya, 2 juta rupiah ini apa yang harus kita lakukan agar bisa mendapatkannya? Pertama, buat pilihan. 1, cari pekerjaan. Baru kemudian buat bloknya ataupun buat pembatasnya. Bagaimana kira-kira kemungkinan dapat pekerjaan? Mudah, susah, atau
berat kita untuk mendapat bukan susah. Kalau berat itu susah juga, termasuk susah. Tidak mungkin kita dapatkan saat ini misalnya. Atau buat 3 perbandingan. Kedua, buka usaha. Oret, buka usaha. Pertama, usahanya apa? Bagaimana pertimbangannya? Kemudian, mampukah kita menjalaninya? Baru ketiga, permodalan. Kalau kita buka usaha, nah, ini kita buat oret. Baru kemudian buat lagi selanjutnya, pilihan dan pertimbangan. Apakah saya harus jualan? Apakah saya harus usaha? Atau saya tetap bekerja? Ini yang harus dipilih. Jika tidak ada pilihan kita, jika kita tidak ada langkah-langkah untuk melakukan ataupun mendapatkan kebutuhan kita, ya susah. Misalnya saya saat ini, kebutuhan minimal saya itu 2 juta rupiah per bulan. Apa yang akan saya lakukan? Nah, kalau di sini saya sudah membuat, saya petakan orang saya petakan. Artinya begini, saya memetakan market, saya gambarkan. Misalnya yang pertama ini kenali dulu marketnya gitu ya. Bagaimana cara mengenali market? Nah, ini yang kita bahas hari ini. Mengenali market itu ya yang pertama, mulai dari usia, baru kemudian jenis kelamin, baru kemudian lokasi, baru kemudian usia, jenis kelamin, geografis. Ini kita tentukan dulu. Ketiga ini. Sekarang kita memilih di usia berapa? Misalnya kita memilih di usia 35 tahun sampai 45 tahun. Oh, kenapa begitu? Karena rata-rata umur 35 tahun sampai 45 tahun itu, kalau secara ekonomi mereka sudah duduk, kemudian kalau secara finansial juga mereka sudah aman. Inilah pertimbangan. Oke, kita ambil 35 tahun sampai 45 tahun. Baru setelah itu dapat, kita pilih jenis kelaminnya. Setelah kita dapat jenis kelaminnya, misalnya kaum ibu umur 35 tahun sampai 45 tahun. Jika dia kaum ibu, kebanyakan umur 35 tahun ke atas itu sudah di rumah. Sudah jarang sekali kita mendapatkan yang masih aktif bekerja di perusahaan. Walaupun itu ada. Baru kemudian, kalaupun mereka bekerja di perkantoran, mereka biasanya lebih banyak ininya ya, nasihatnya kepada masyarakat kepada teman-teman mereka di perkantoran. Artinya ini peluang. Ketika kita sudah memiliki peluang ini, ya simpan. Oke, saya memilih umur 35 tahun ke atas sampai 45 tahun. Baru kemudian saya memilih ibu-ibu. Baru kemudian kita memetakan di daerah manakah kita akan memasarkan. Kita pilih daerah mana, apakah cakupannya nasional secara di Republik Indonesia, atau sekota Medan saja, atau sekota Jakarta saja, atau sekota Bekasi saja, dan lain-lain. Jika ini sudah terpetakan, maka kita beranjak untuk mengenali produk apa yang akan kita berikan kepada market kita.
Setelah kita dapat menentukan produk apa yang akan kita berikan kepada market kita, barulah kita membuat yang namanya produk, atau kita memilih produk apa yang akan kita jualkan kepada mereka. Baik, begitu dia. Jadi jangan sediakan dulu produknya, baru kemudian cari pasarnya. Kalau saya ya, jangan. Tapi tentukan dulu marketnya, baru cari produknya. Setelah dapat produknya, baru kemudian apa yang harus kita lakukan? Bercerita permodalan. Maka sering kita mengatakan, carilah usaha yang modalnya kecil tapi income-nya besar. Seperti apakah itu bisnisnya? Sebenarnya banyak. Pandai-pandailah. Saran kami, tahap awal jangan produksi dulu. Jangan produksi dulu. Tapi fokuslah dalam pemasaran. Kenapa? Kalau kita fokus dalam pemasaran, kita sudah menguasai pasar. Artinya kita sudah tahu cara memasarkan produk. Kedepan, jikapun teman-teman, jikapun kawan-kawan ada mendapatkan produk yang bisa untuk kawan-kawan produksi, kawan-kawan sudah tidak, istilahnya, susah lagi untuk memasarkannya. Karena orang yang kita sekarang ini kebanyakan fokus menciptakan produk, tetapi ketika produk itu ada, mereka tidak mampu untuk menjualkannya. Makanya sarankan, jika memang betul-betul ingin mendapatkan penghasilan sesuai dengan yang sudah ditargetkan, dengan adanya video ini masih terbatas pengetahuannya dan informasinya, maka harapan kami siapa saja yang menginginkan penghasilan tambahan, maka ikutilah pelatihan yang akan kami lakukan insya Allah setiap minggu di Kota Medan. Modalnya kecil, modal mengikuti pelatihannya kecil. Berapa itu? Rp60.000 saja. Ini terbatas orang yang kita ajak ke tempat. Maksimal 15 orang saja dalam sekali pertemuan. Kita sudah makan siang di tempat, kita sudah dapat kopi break di tempat tersebut. Hanya bermodalkan Rp50.000, kawan-kawan sudah kita berikan pendampingan, sudah kita berikan usaha, dan kemudian kita berikan fasilitas dan kesempatan untuk bermodalkan kecil tapi bisa memiliki usaha. Ya, untuk mendaftar silahkan klik nanti di komentar, tinggalkan nomor handphone, tapi ini khusus Kota Medan saja. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.